Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di Matius 7 ayat 12 sampai ayatnya ke-14. Mari sama-sama, di screen sudah ada, kita baca sama-sama. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang kekasih, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, 3 ayat ini, saudara, yang ada di benak kita atau yang ada di pikiran kita, ayat-ayat ini berbicara tentang apa? Saudara, mungkin kita juga pernah mendengarkan atau kita pernah membaca firman Tuhan ini. Dan kalau kita lihat secara umum, saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana bisa masuk kerajaan surga. Betul? Seperti itu. Jadi ada lagunya juga, saudara, ya, bahwa ada 2 jalan, jalan sempit dan lebar. Jalan sempit menuju kepada surga, jalan lebar menuju kepada kebinasaan atau ke neraka. Nah, saudara, kita akan simak, kita akan lihat ketiga ayat ini akan berbicara apa kepada kita hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di kitab Matius 7 ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, makanya kalau kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini keempat murid Yesus yang menulis, dan peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa bersama dengan Yesus. Benar-benar Yesus hidup ya secara fisik ada di tengah-tengah murid-muridnya. Dan saat ini kitab Matius menulis apa yang Yesus sampaikan. Jadi ini perkataan daripada Tuhan Yesus, saudara yang kekasih. Ini bagian dari khotbah dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di kitab Matius ini, ayat 12 sampai 14 ini, ya di pasal 7 ini adalah satu cerita tersendiri atau satu seperti kalau khotbah tersendiri. Judulnya adalah Jalan Kebenaran. Saudara. Ya, tapi judul khotbah saya hari ini adalah Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Nah, saudara, kita akan melihat dari ayat 12. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, di ayat ini saya pakai nomor 1. Ya, jadi ada 3 hal yang akan saya bahas. Nomor 1, acuannya pada ayat ini, yaitu Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Itu nomor 1. Judulnya memang Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Tapi nomor 1, saya akan bahas ayat 12 ini dengan nomor 1-nya adalah Jalan Kebenaran dan Kehidupan. Ya, oke. Saudara, kita akan belajar pada hari ini, dan saya juga himbau kepada kita sebelum saya akan pergi lebih lanjut, untuk Anda yang belum ikut cell group, silakan ikut cell group. Karena di cell group itu kita akan menggali lebih dalam lagi, dan kita akan mendapat lebih banyak lagi, saudara yang kekasih. Ya, karena khotbah yang seperti ini hanya beberapa 35 menit, 40 menit, terkadang kita nggak bisa sampaikan seluruhnya, sampai details. Tetapi di sel-sel grup yang ada, kita bisa gali lebih dalam lagi, saudara yang kekasih. Amin. Ya, untuk itu, semua yang belum ikut sel group, saya sarankan untuk ikut sel group, saudara. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di sini di ayat 12, di sini Yesus sedang menyampaikan
sesuatu kepada murid-murid, kepada orang banyak. Dia katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Jadi apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, dikatakan perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau Anda menginginkan ada orang yang mau berbuat baik kepada Anda, ini menurut ayat ini ya, kita harus berbuat baik kepada orang. Kalau Anda ingin atau menginginkan orang tidak memukul Anda jangan pukul orang. Ya, kalau Anda menginginkan sesuatu yang benar terjadi dalam hidupmu, belajar untuk melakukan kebenaran kepada orang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dikatakan ayat ini, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi isi dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ini dan kitab para nabi berbicara tentang kita melakukan hal yang kita inginkan orang lain berbuat kepada kita. Ini hukum dan isi kitab para nabi dikatakan. Jadi isi hukum Taurat itu dan kitab para nabi seperti ini. Saudara, kalau kita melihat di sini, sama sekali ini tidak berbicara tentang anugerah. Sama sekali ini tidak berbicara tentang kasih. Ini berbicara tentang hal-hal yang kita inginkan terjadi atas kita, kita harus berbuat itu. Saudara, kalau kita berbicara hukum, ini dibilang ini isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti ini di perjanjian lama, berbicara tentang hukum Taurat. Dan kalau kita berbicara nabi-nabi, kita berbicara di perjanjian lama, ya, saudara yang kekasih. Pada umumnya, ya, nabi-nabi berbicara di perjanjian lama. Saudara, kalau kita melihat kekristenan hanya sampai di sini, habis kita. Tamat riwayat hidup kita. Karena ini berbicara tentang hukum. Apa yang Anda tabur, itu Anda tuai. Ya, kalau kita tabur benih mangga, kita tuai juga buah mangga. Kalau kita tabur benih duren, kita akan tuai buah duren. Saudara yang kekasih, kenapa saya bilang habis? Saudara, karena kalau berbicara hukum yang pertama, tidak ada satu orang pun, walaupun ini untuk kebaikan kita, tapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya dengan baik. Kalau Anda tidak mau dibohongi, jangan berbohong. Tetapi kita jatuh juga dalam dosa bohong, betul? Seperti itu. Kalau Anda tidak mau dimarahi, jangan marah. Jangan marah-marah. Tetapi kita juga jatuh di dalam dosa marah. Saudara yang kekasih, kalau cuma sampai di hukum ini, saudara, kita tidak bisa performance ya secara sempurna, nggak bisa. Dan kita tahu firman Allah berkata, upah dosa ialah maut. Jadi buat dosa satu hal pun, itu konsekuensinya mati, maut. Tuhan berkata di Taman Eden, jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Ya, saudara yang kekasih, ini yang pertama kita lihat di sini. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat ayat ini, ya, ini dikatakan ini isi hukum Taurat itu seperti ini. Dan kita para nabi. Itulah sebabnya kalau kita melihat bangsa Israel, saudara, kalau mereka berbuat kebenaran, mereka menyembah Allah yang benar, maka mereka berhasil. Kalau mereka tidak menyembah Allah yang mereka menyembah Baal, mereka tidak berhasil. Kalau mereka menyakiti
ya, melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, kegagalan yang mereka terima. Tapi juga sebaliknya, saudara yang kekasih. Nah, ini berbicara hukum. Apakah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat? Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi, memenuhi hukum Taurat itu. Karena manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Mungkin hari ini tidak berdusta, tapi besok bisa berdusta. Salah satu hukum Taurat dikatakan jangan berdusta. Saudara, ini berbicara tentang apa waktu Yesus datang? Ini berbicara tentang bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan hukum Taurat ini. Dan kita para nabi. Itulah sebabnya Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, saudara. Untuk apa? Untuk menggantikan posisi kita yang harusnya mati. Artinya dia menggenapi hukum Taurat itu dia, ya. Dengan dirinya dia bayar di atas kayu salib. Dia memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, artinya dia memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Saudara, apakah hukum Taurat ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku lagi saat ini? Saudara, Tuhan Yesus, dia mengajarkan lebih sebenarnya daripada apa yang diajarkan di Perjanjian Lama. Nanti kita akan lihat. Saudara, ini sedikit kita belajar ya, jadi pay attention. Kita belajar, ini kita belajar firman Tuhan ini. Kita akan lihat, saudara, di ayat yang berikut ini, tolong ditampilkan. Di Matius 22, 37 ayat 40. Perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum. Bicara hukum juga ya. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda perhatikan ayat 40. Dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yaitu hukumnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya itu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perhatikan di sini. Di ayat ini menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Dengan segenap keberadaan kita, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih. Dan yang kedua dibilang kita harus mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan dikatakan kedua hukum ini jadi hukum Taurat ini, hukum Taurat ya. Jadi pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Tadi kita baca di Matius 7 ayat 12 dikatakan bahwa ini adalah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu isinya. Kalau kita melakukan hal yang kita inginkan terjadi kepada kita, kita perbuat juga itu kepada orang lain. Ini isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan di sini dikatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Maksudnya apa? Isinya yang tadi kita udah lihat. Nah ini hukum Taurat ini ternyata dan kitab para nabi ini, saudara, kenapa umat Israel atau orang-orang yang hidup di Perjanjian Lama tidak bisa melakukan hukum ini? Kenapa? Karena, saudara, mereka melakukannya bukan dengan kasih. Kalau
kita melakukannya hanya untuk supaya diri kita juga terjadi hal yang sama. Sekarang apa bedanya, saudara, kita dengan orang dunia? Orang dunia melakukan kebaikan supaya juga dibalas dengan kebaikan. Orang dunia melakukan hal yang sama dengan kita. Betul? Saudara, tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya berbicara tentang hukum, tapi kita juga berbicara tentang kasih. Katakan amin. Hukum tanpa kasih itu sia-sia, mati. Kalau Anda melakukan hukum tanpa kasih, Anda tidak akan pernah bisa melakukan secara sempurna. Anda tidak akan pernah bisa melakukannya dengan sukacita. Anda tidak akan pernah bisa melakukan dengan rela hati. Karena setiap perbuatan Anda akan hitung. Saya lakukan A, dia harus balas. Dia nggak balas, gua berhenti. Tetapi waktu Yesus datang dengan membawa kedua hukum ini, dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, jadi dengan kata lain, kita akan lihat di Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kita akan lihat seperti apa artinya yang Yesus ajarkan di kita ini. Perhatikan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini bukan yang firman tadi, tapi ini firman sebelum Tuhan sampaikan firman Tuhan yang tadi. Ya, dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berbeda dengan isi hukum Taurat kan? Berbeda atau tidak? Berbeda. Isi hukum Taurat adalah kita melakukan sesuatu kepada orang lain dan kita perbuat itu supaya orang lain juga berbuat kepada kita. Makanya ayat 43 ini dibilang, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat 44 dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada amin. Haleluya. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan ayat 45. Dikatakan, kalau kita melakukan itu, ya kita menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Jadi pada waktu kita menggenakan status kita sebagai anak-anak Bapak kita yang di sorga, tampilan kita harus ayat 44 ini. Kasihilah musuhmu dan berdoa lagi bagi mereka yang menganiaya kamu. Tampilan kita. Nah dikatakan, yang Bapak ini, dia melakukan, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang benar dan yang tidak benar. Ya, bisa Anda lihat di sini. Kalau kita lihat ada matahari, kita lihat ada hujan, itu bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus yang menikmatinya, tapi semua orang bisa menikmati matahari. Orang jahat pun menikmati matahari. Betul? Ada amin. Haleluya. Ayat 46, perhatikan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, ini pemungut cukai. Ini mewakili dunia, saudara. Ya, apa bedanya? Ya, ingat hukum Taurat tadi? Apa bilangnya? Kalau kita melakukan hal yang kita berbuat kepada orang lain, supaya orang lain juga berbuat kepada kita, lakukan itu. Tapi ini beda. Apabila kamu mengasihi, sekali lagi, orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Jadi nggak ada upah, saudara. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya, jangan saya mengasihi dia, dia juga mengasihi saya, nggak ada upah. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi ayat 47 ini Tuhan mengajarkan kita supaya tidak jadi seperti orang yang rata-rata atau orang dunia. Tapi kita berbeda. Haleluya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Haleluya. Saudara, kita lihat itu. Di sini adalah hukum kasih. Berbicara tentang kasih karunia, saudara. Ya, jadi kita udah bisa lihat perbedaan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Siapa yang sudah bisa melihat dengan perbedaan yang jelas? Angkat tangan. Ya, cuma sedikit orang nih. Kalau Anda belum bisa melihat dengan jelas, saudara, saya ajak Anda untuk sama-sama pergi ke sel group dan kita akan belajar sama-sama di sini. Karena ini sangat penting sekali, saudara. Tuhan berkata, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Ya, untuk kita harus berpengetahuan, saudara. Sehingga kita nggak disesatkan oleh dunia ini, kita tidak disesatkan oleh iblis, saudara. Karena iblis mau supaya kita tersesat. Ya, tapi kalau Anda mengerti ini semua, saudara, ini indah banget. Indah banget. Kita bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Saudara, ini Tuhan Yesus ajarkan kenapa? Saudara, karena dia sendiri sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita. Dia datang ke dunia ini, dia tidak pakai datang dengan hukum Taurat. Kalau dia datang dengan hukum Taurat, habis kita, binasa semuanya. Tapi dia datang dengan kasih karunia kepada kita. Ini berbicara apa, saudara? Pada waktu dia datang dengan kasih karunia, dia datang kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang benar. Katakan amin. Haleluya. Yesus datang untuk mengampuni orang berdosa. Katakan amin. Haleluya. Saudara, dulunya kita orang berdosa. We were sinners. Kita berdosa dulu. Tetapi dia mati pada waktu kita berdosa. Inilah kasih karunia. Katakan amin. Haleluya. Inilah kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Dia membawa kebenaran dan dia juga membawa kehidupan untuk orang-orang yang telah dibenarkan oleh dia. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Supaya kita memahami, kita mengerti, saudara, siapa diri kita yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan dia mau tampilan kita berbeda. Bukan tampilan lagi seperti manusia lama kita. Tetapi tampilan kita adalah tampilan kebenaran dan kehidupan. Yaitu menampilkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus, dia datang. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Dan Anda yang sudah memiliki kebenaran dan kehidupan itu di dalam hidupmu, mari tampilkan itu sebagai kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang sama sekali tidak ada kebenarannya. Dan dunia yang tidak ada kehidupan. Di dunia hanya ada kematian. Karena hanya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kehidupan. Orang-orang ini yang memiliki kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang pertama adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang nomor dua adalah jalan kebenaran. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, saudara, tadi saya udah bilang di permulaan bahwa banyak orang mentafsirkan ini dia untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga sempit jalan, yang masuk ke dalam kerajaan neraka jalannya lebar, seperti itu dia, saudara. Tapi kita bisa melihat di sini ya, Tuhan sedang berbicara tentang yang ayat 12 pertama, ada tentang ya bagaimana perbuatan-perbuatan kita, bagaimana isi hukum Taurat. Betul, saudara yang kekasih? Amin. Ya, dia sedang berbicara tentang ada dua kehidupan yang berbeda, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat 13 ini dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Saudara, kita disuruh masuk lewat pintu yang sesak itu.
Saudara, kalau kita berbicara sesak, kita berbicara sempit, ya. Saudara, sempit itu, ya, itu tidak enak. Betul? Semua kita mau yang lega. Benar? Saudara, sempit itu kalau berdesak-desakan, itu kadang orang napas saja nggak enak. Betul? Ya, coba kita lagi mau nonton apalah, gitu, konser, mau nonton sepak bola, mau nonton apa, dan orang ada ribuan orang, ya datang. Dan kita masuk di dalam pintu yang sekecil itu, saudara. Sedangkan orang ribuan mau datang, masuk satu kali, gitu. Waktu dibuka langsung suruh masuk. Seperti itu. Kita desak-desakan, nggak enak kan, saudara? Enak nggak? Nggak enak. Ya, nggak enak, saudara. Dan dikatakan di sini disuruh masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara, saudara yang kekasih, tentang bagaimana kita melepaskan kedagingan kita. Saudara, banyak orang berpikir, ya, mengikut Tuhan itu dia tidak enak. Makanya banyak orang bilang begini, ngapain lo ikut Tuhan masih muda? Kalau masih muda tuh, jangan terlalu fanatik lah. Kita hidupnya yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Dunia iya, yang penting kita ke gereja hari Minggu. Tetapi ya kita nggak usah jadi, Anda kan bukan pendeta. Hari Senin ikut ini, hari Selasa ini, hari Rabu ini, hari ini. Saudara, kamu nggak punya waktu untuk bergaul, untuk hidup di dunia ini, untuk gini dan ini. Saudara yang kekasih, cara pandang seseorang akan menentukan kehidupan dari orang itu, saudara yang kekasih. Cara pandang yang benar akan menentukan orang itu akan hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau cara pandangnya salah, ya orang itu pasti kehidupannya salah. Nah, orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan, kita harus melihat cara pandang yang diajarkan oleh firman Allah sebagai kebenaran buat kita. Nah, di sini, saudara, adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini adalah sesak, sempit. Sempit dan sesak ini berbicara tentang kedagingan kita. Kedagingan manusia ini kepengen dipuaskan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan manusia sudah biasa hidup di dalam kedagingan. Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mulai belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus dikirim oleh Tuhan kepada kita. Supaya menolong kita. Bukan hanya menolong kita, melakukan karunia-karunia bagi kita dan melakukan buah roh untuk kita, saudara kekasih. Tapi Roh Kudus juga dikirim oleh Tuhan kepada kita untuk memimpin kita pada seluruh kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, jalan kebenaran ini, saudara, itu sempit buat daging kita. Tetapi untuk roh kita, ini lebar. Katakan amin. Haleluya. Ada orang berkata, waduh, kok dari pagi doa, ini, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Dipikir kita menderita mengikut Tuhan. Saudara, saya mau katakan dari tempat ini, bahwa saya tidak menderita mengikut Tuhan, saya bahagia mengikut Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda menderita mengikut Tuhan, saudara, itu yang menderita adalah dagingmu. Betul? Di dalammu itu sukacita. Tuhan bilang beri dengan sukacita. Waktu engkau memberi hidup kepada Tuhan, engkau harus bersukacita. Katakan amin, haleluya. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mati di atas kayu salib, saudara yang kekasih. Saudara, dia bayar penderitaan betul dengan tubuhnya. Dikatakan, ya, tubuhnya menderita. Tetapi di dalamnya dia, saudara, dia bersukacita. Amin. Dia bisa menjadi penyelamat umat manusia. Haleluya. Saudara, itulah Paulus katakan bahwa dia tahu apa itu penderitaan. Dia tahu apa itu kesenangan. Tapi semua itu nggak berarti buat dia karena hidupnya adalah untuk Kristus. Amin. Saudara, seseorang yang hidupnya bagi Kristus, itu orang ini akan bersukacita. Dia tidak akan pernah melihat siksaan atau penderitaan yang physically yang iblis mau coba lempar, saudara. Misalnya, contoh, Rasul Paulus itu, dia didera, dia dimasukin penjara. Siapa yang masukin dia penjara, saudara? Tuhan. Siapa yang masukin dia penjara? Ya iblis, betul? Orang yang tidak percaya kepada Yesus, memasukkan dia di dalam penjara, memfitnah dia, menuduh dia. Saudara,
Apakah Paulus nangis-nangis dalam penjara? Paulus memuji Allahnya, amin. Sehingga penjara itu, saudara, tergoncang, pintu terbuka, katakan amin. Rantai-rantai terputus di sana. Inilah kebenaran, inilah jalan kebenaran. Sempit jalannya untuk dagingmu, tetapi di dalam hatimu engkau bersuka cita. Katakan amin, haleluya. Saudara yang kekasih, kalau engkau melakukan hal yang bodoh dan terjadi sesuatu, jangan bilang, oh inilah penderitaan mengikut Tuhan. Ya, kalau engkau malas, tidak mau bekerja, dan inilah penderitaan aku nggak makan. Kerja. Yang dimaksud penderitaan ini di sini, ya, yang Paulus maksudkan, ya, penderitaan zaman sekarang yang dia alami itu penderitaan yang kecil. Dia bilang tidak akan bisa melampaui dengan kemuliaan yang nanti dia akan terima. Ini berbicara tentang apa? Saudara dianiaya karena iman kepada Kristus, karena pelayanannya kepada Kristus, bukan karena kemalasan kita, kebodohan kita, bukan karena kita nggak melakukan ini itu, saudara kekasih, dan kita bilang ini part of penderitaan mengikut Tuhan. No. Makanya saudara kekasih, Yesus datang kepada kita, saudara kekasih. Dia kirim penolong bagi kita, ya, untuk memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dia kirim penolong bagi kita. Untuk melakukan apa? Memberikan kita karunia-karunia Roh Kudus. Kalau Anda lihat karunia Roh Kudus, karunia mujizat, karunia iman, betul? Di situ karunia kesembuhan. Karena Tuhan mau kita sembuh, Dia mau kita makan minum pakai kita terjamin. Amin. Seperti itu arti terjamin, Anda harus memahami itu. Saudara, itu Dia bisa provide itu kepada kita, saudara. Tetapi penderitaan yang Dia maksud ini adalah iblis coba mau melemparkan. Yang maksudnya ini ya, siksaan pada waktu kita mengikuti Tuhan, seperti itu. Tapi bisa saja orang tidak makan, ya, seperti itu, karena iblis mau melemparkan penyiksaan. Tapi bukan karena orang malas, ya, seperti itu dia. Anda harus, ini dua things yang berbeda, ya. Jadi waktu kita ikut Tuhan, tiba-tiba kita lagi dalam pelayanan, tiba-tiba nggak ada makanan, kita bisa survive, seperti itu dia, ya. Jadi bukan karena kita nggak pergi bekerja dan tidak makan dan kita bilang ini part of mengikut Tuhan, bukan, oke? Jadi harus membedakan, ya, hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pintu yang sesak ini. Ada amin, saudara kekasih, paham ya? Sangat paham dan mengerti. Saudara yang kekasih, ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang ingin supaya kita pindah ke yang lebar itu dia. Karena kedagingan kita memberontak, kita biasa hidup dalam kedagingan, saudara kekasih. Tetapi, saudara, kalau di dalam kita tenang, itu kita akan aman. Ini berbicara tentang ketenangan. Saudara, karena hiruk pikuk di dunia ini bisa saja menerjang Anda, bisa saja datang kepada Anda, tetapi Anda tidak akan terganggu. Amin. Haleluya. Di dalam sini tidak akan terganggu. Nah, ini namanya pintu yang sesak ini. Kedagingan kita, saudara yang kekasih, harus dilepaskan. Amin. Haleluya. Markus 10 ayat 29-31. Ya, kita lihat di sini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan ini, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Jadi ini orang yang mengikut Tuhan saat ini loh. Ya, dikatakan, ya, karena Injil meninggalkan rumahnya, ya. Jadi saat ini, saudara kekasih, kita lihat ayat 30-nya. Apa yang dikatakan? Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Ya, ini berbicara, saudara, apa ladang? Berbicara makan, minum, pakai kita. Rumah, tempat kita perlu kehidupan, betul? Saudara, sekalipun disertai berbagai penganiayaan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Jadi ada tantangan yang datang, tetapi ada penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Ya, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara, jadi di sini, ya,
Di mana pada waktu kita mulai melakukan aktivitas penginjilan, ada perlindungan, saudara yang kekasih. Yang tadi saya bilang, Tuhan akan provide semua kebutuhan kita. Walaupun ada penganiayaan yang datang dari dunia ini, tetapi kita akan survive. Katakan amin. Haleluya. Ya, bukan hanya di dunia ini, tetapi dikatakan sampai dunia yang akan datang, saudara. Artinya kita akan hidup di dunia yang baru, amin. Langit baru dan bumi yang baru, amin. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan menerima kemuliaan yang Dia berikan kepada kita, haleluya. Jadi saudara, dengan kata lain, jalan kebenaran ini, kalau kita ada di dalam kebenaran, kita akan aman, amin. Haleluya, haleluya. Yang berikutnya, nah ini dia, nomor 3, adalah jalan kehidupan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Nah ini, berbicara tentang sesaklah pintu, sama tadi nomor 13, ayat 13. Dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Saudara yang kekasih, nah ini berbicara tentang jalan kehidupan. Saudara, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan menggaranti bahwa kita memperoleh kehidupan kekal. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang itu waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sejak detik itu juga, orang ini tidak akan pernah mati lagi. Orang ini beroleh kehidupan kekal. Jadi kalau beroleh hidup kekal, tidak ada kematian. Betul? Udah punya hidup yang kekal? Coba, kalau ada pil, bilang, oke, kalau kamu minum pil ini, kamu akan hidup kekal. Berarti tidak mati-mati. Nah, tapi yang dimaksud kematian di sini adalah berbicara kekal dan mati, tidak akan mati. Ini berbicara tentang kehidupan yang satu di neraka, yang satu di surga, ya. Jadi waktu kita terima Tuhan, kita memperoleh kehidupan kekal. Nah, ini jalan kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Saudara yang kekasih, di dalam jalan kehidupan yang kita hadapi sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, Tuhan Yesus telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan. Makanya dibilang Allah itu akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, cuma ada 2, mati dan hidup. Saudara, pada waktu kita berjalan di dunia ini, Tuhan mau supaya kita berjalan dengan kehidupan yang kita punya. Jadi apa yang mati di dalam kehidupan kita, itu harus hidup kalau kita berjalan dengan kehidupan, jalan kehidupan. Katakan amin. Kalau berbicara dengan jalan kehidupan, ini tidak ada satu kata pun yang ada hubungannya dengan kematian, saudara. Justru yang mati pada waktu ketemu yang hidup, ini akan hidup. Dulu kita mati, saudara kekasih, karena dosa. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, kematian itu sirna, yang datang adalah kehidupan. Katakan amin. Di dalam kehidupan kita, selama kita ada di dunia ini, saudara kekasih, Tuhan menginginkan kita supaya waspada. Kita lihat Matius 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini iblis, ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ini mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini berbicara kelimpahan, saudara. Ya. Ini berbicara bahwa Tuhan mau memenuhi kehidupan kita, saudara, dengan kehidupan yang penuh kelimpahan. Artinya, kalau kelimpahan ini, saudara kekasih, artinya kita tidak kekurangan. Amin. Haleluya. Dan Tuhan mau supaya kehidupan orang percaya tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, Dia mau supaya kita hidup dalam kelimpahan dalam segala hal. Kelimpahan dengan kasih Allah, kelimpahan dengan kekuatan Allah, kelimpahan dengan apa yang kita perlukan, saudara yang kekasih. Saudara, jangan negatif thinking berbicara tentang kelimpahan ini. Banyak orang berkata bahwa nggak perlulah kita hidup limpah di dunia ini. Kita nggak perlu, saudara. Yang penting kita masuk surga.
Saudara, terserah kalian mau bicara apa. Karena apa yang kau percaya itu akan terjadi kepadamu. Ya, seperti itu. Jadi saya dengar yang berita-berita seperti ini, saudara yang kekasih. Saya bilang sama Pastor Doni, I am fine gitu loh. Orang mau ngomong apa dengan cara pandang seperti apa. Tetapi kamu tahu, yang paling tahu itu aku sendiri diriku. Dengan Tuhan. Ya, aku kasih tahu sama Pastor Dodi bahwa kamu tahu aku bahagia banget dengan kehidupan seperti ini. Aku tidak terintimidasi dengan perbuatan iblis yang menggerogoti, yang coba datang menakut-nakuti aku. Karena aku tahu aku hidup dalam kelimpahan kuasa Allah. Aku hidup dengan kelimpahan kasih Allah. Ya, kalau ada musuh yang membenci aku punya kasih Allah untuk mengampuni mereka. Aku punya kasih Allah untuk mengasihi mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita punya kelimpahan, saudara yang kekasih. Kalau saya perlu makan, Tuhan menyediakan makanan bagi saya. Bahkan kalau ada orang yang nggak makan dan saya punya kelimpahan, aku bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk makan minum mereka. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kelimpahan di sini kita harus pahami, saudara. Itulah sebabnya yang saya katakan, karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama, kepentingan jemaat. Di sana ada karunia mujizat, karena Tuhan mau Anda mengalami mujizat di sana. Katakan amin. Haleluya. Dia mau kita mengalami hal-hal yang penuh dengan kemenangan. Dia nggak mau, saudara kekasih, kita hidup mati. Karena kita sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Dan dia mau, saudara kekasih. Suatu hari nanti, kita akan tinggal di surga. Di surga itu tidak ada kematian. Betul, saudara kekasih? Di surga itu penuh dengan kelimpahan. Haleluya, jalannya aja dari permata, jalannya dari emas. Banyak orang yang ada di dunia ini, saya nggak tahu frustasi atau tidak frustasi, tapi berkata, nggak apa-apa, kita nggak makan, nggak apa-apa, kita nggak begini, nggak apa-apa, kita menderita, nggak apa-apa, kita gini. Yang penting kita di surga sana kita begini. Saudara, kita udah dengar tadi bahwa ya orang yang kehidupannya di dalam Injil Allah, amin, dia akan mendapatkan rumah, dia akan mendapatkan saudaranya kembali, dia akan mendapatkan ladangnya, amin, pada zaman saat ini juga. Artinya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, ada pemeliharaan yang berkelimpahan dalam kehidupan kita, sampai kita tiba di surga yang penuh kelimpahan itu. Katakan amin. Haleluya. Inilah janji Allah. Inilah kehidupan. Ya, inilah kehidupan yang Tuhan mau. Supaya apa yang mati menjadi hidup. Setiap orang ketemu dengan kita, mereka bisa melihat kehidupan Kristus ada di dalam kita. Kita penuh dengan kasih Allah. Kita penuh dengan pengampunan. Kita ada kekuatan Allah. Ada apa yang Allah miliki hidup di dalam kita. Allah sendiri itu lewat Roh yang Kudus ada di dalam kita. Jadi kehidupan Allah dalam kita, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Allah. Kita bisa menjadi saluran berkat daripada Allah yang hidup di dalam kita. Ada amin? Haleluya. Ini saudara, arti dari kehidupan ini, jalan kehidupan. Saudara, mari kita yang sudah ada di dalam jalan kehidupan, marilah kita hidup, saudara. Ya, marilah kita hidup, bukan mati. Marilah kita berjalan dengan seluruh firman Allah. Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran, saudara. Dan kita akan berjalan di dalam kehidupan Kristus. Mulai dari kehidupan kita saat ini di bumi. Sampai kita tiba nanti di dalam kehidupan kekekalan kita. Tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin.